Oke, halo semuanya. Akhirnya Fantech rilis headset baru lagi yang kelihatannya sih emang jadi penerusnya Tamago. Kayaknya kemarin-kemarin juga sempat rame ya pas Tamago tiba-tiba turun harga ke 300 ribuan. Makanya gue curiga headset ini emang jadi penerusnya si Tamago. Apalagi berada di kelas yang ya bisa dibilang sama ala kelasnya kalau dibandingin sama Tamago yang lama. Oke, jadi ini adalah Fantech Studio dan juga Studio Pro. Yes, di sini Fantech rilis dua headset sekaligus yang sebenarnya punya harga yang cukup mirip. Si Fantech Studio ini harganya di Rp569.000, sedangkan untuk Studio Pro-nya di Rp599.000. Yes, jadi bedanya cuma 30.000 doang dan kayaknya buat di range 500 ribuan tuh beda 30.000 tipis banget ya. Terus apa bedanya? Mending mana? Jadi sebenarnya kalau secara fisik ya mereka berdua nih sama-sama aja, cuman beda di tulisannya doang. Bentuknya tuh sama persis, materialnya juga sama, terus bahan fabric yang dipakai di earpad sama headbandnya juga ya sama persis. Jadi emang bedanya tuh lebih ke koneksinya aja sih. Kalau Studio ini dia support 3 mode koneksi, bisa wireless dongle kayak biasa ya, yang dongle-nya tuh pakai Type A, terus bisa Bluetooth sama satu lagi bisa wired via USB-C to jack 3,5 mm TRRS. Nah kalau si Studio Pro ini dia lengkap banget parah. 3 mode koneksi yang ada di versi non Pro-nya tuh pastinya ada semua di sini. Plus ada tambahan dia bisa wired via USB Type C to USB Type A. Ditambah lagi ini Studio Pro juga punya dongle yang semacam detachable atau 2-in-1 gitu ya. Jadi dia bisa Type A dan juga bisa Type C. Ini solusi paling bener sih buat headset wireless dongle ya, daripada pusing kan mau USB A ataupun USB-C terus harus beli converter lagi. Ini Fantech udah kasih semuanya dengan fit yang proper. Jadi beda 50.000 ini menurut gua nanggung ya, mendingan ngambil yang pro sekalian. Jadi semisal kalian butuh gaming mobile ataupun gaming di laptop, yang laptop sekarang juga banyak pakai USB-C kan ya. Si dongle-nya udah support sama USB-C. Belum lagi ngomongin soal dia bisa wired via USB Type A tadi, jadi bisa dipakai wired sambil ngecas. Sama buat versi Pro-nya ini ada 3 varian warna, putih, abu, dan pink. Sedangkan versi non Pro-nya dia tuh cuma ada warna hitam doang. Tapi ya ujung-ujungnya terserah juga sih, ngikutin kebutuhan aja. Kalau dirasa nggak butuh dongle Type C ataupun nggak butuh konektivitas wired via USB Type A dan kalian nggak apa-apa headsetnya itu cuma ada varian warna hitam doang, ya nggak ada salahnya buat ngambil versi non Pro-nya. Soalnya ya kayak yang udah gue bilang sebelumnya, secara bentuk tuh ya sama-sama aja. Terus juga sejauh ini gue tes ya, suaranya pun sama-sama aja. Gue nggak tahu karena kuping gue kurang sensitif apa gimana ya, tapi yang jelas gue coba blind test pun gue nggak bisa bedain secara spesifik. Lebih ke mungkin kena sugesti aja kali ya kalau versi Pro-nya ini kedengeran sedikit lebih detail. Gue baru cobain mereka ini juga kehitung bentar sih, baru sekitar 3 harian, jadi gue belum ngamatin terlalu lama ya. Dan gue ngetesnya juga cuma ya dipakai didengerin gitu, maksudnya nggak sampai ngukur FR graph-nya, gue nggak punya alatnya juga sih. Jadi sekalipun gue ngerasa ada sedikit perbedaan antara Pro dan juga non Pro, gue masih ragu apakah itu hanya karena sugesti atau emang beneran ada bedanya. Segitupun ya gue ngebandingin mereka berdua ini cuman bisa di 3 mode koneksinya doang. Soalnya kan buat yang wired via USB Type A nya si non Pro nya ini nggak support. Ini by the way ya, mereka berdua ini pas gue cobain pakai wired via jack 3,5 mm nya, gue tesnya itu kan di topping di X1 ya. Suaranya tuh bener-bener cakep banget. Bener-bener setup paling bagusnya. Teknikalitasnya tuh jelas beda banget kalau dibandingin sama mode-mode yang lainnya. Upgrade-nya tuh total dari segala sisi. Ya mungkin ini bakalan jarang banget sih yang pakai Studio ataupun Studio Pro terus colok ke DAC. Soalnya kan emang salah satu selling point terbesar yang mereka berdua ini ada di konektivitas wirelessnya. Cuma FYI aja kalau ternyata drivernya mereka ini ada potensi buat bisa keluarin suara terbaiknya. Ini by the way mereka berdua ini tuningannya udah nggak kayak Tamago yang super bassy ya. Mereka berdua ini kedengeran lebih balance. Buat bassnya tuh kerasa pas aja, agak condong gede dikit sih sebenarnya, cuman nggak segede Tamago. Palingan yang masih ada miripnya sama Tamago tuh ya dia cukup sub bass oriented. Mid bassnya tuh agak kurang. Kalau ngomongin soal body, kalau dipakai musikan tuh suara bass string tuh nggak gitu jelas ya, tapi buntutnya kedengeran jelas. Nah kalau in game sejauh ini sih yang gua amatin ya kayak suara angin low speed, impact dari gerakan karakternya itu berasa banget. Terus buat mid dan treble ini asik kok, suara gunshot ataupun pedang gitu berasa ngisi, arahnya jelas, tapi emang kalau main di volume kencang agak piercing sih. Kalau buat musikan note weight-nya tuh kerasa agak tipis ya, maybe ada faktor resolusi juga soalnya mereka berdua ini emang resolusinya nggak yang gimana-gimana.
Tapi sih so far gue ngerasa nggak ada yang aneh atau berlebihan ya kayak overboost di lower mid ataupun di upper mid. Ini headset juga punya soundstage yang menurut gue pas aja ya, pas kerasa di luar kepala tapi nggak sampai yang berlebihan kerasa luas banget sampai ngorbanin positioningnya. Ini nggak gitu sih. Intinya mereka berdua ini kalau dibandingin sama Tamago ya, gue bisa bilang suaranya lebih bagus sih karena ya mereka berdua ini kerasa lebih balance. Dan balik lagi itu tadi di mode manapun antara versi Pro dan juga non Pro tuh kayak sama-sama aja sih suaranya. So kalau kalian beli yang versi non Pro-nya itu nggak kerasa di downgrade. Oke, terus buat hal-hal lain selain dari suara dan juga koneksi, ini headset punya bentuk yang cakep. Menurut gua nggak ada yang salah sih dari bentuknya Studio dan Studio Pro ini. Dilihat dari sisi manapun tuh kelihatan cakep. Tapi ya ini headset emang kejeringan banget ya. Jadi kayak material plastiknya ya ini berasa plastiki banget. Kurang lebih sama-sama aja kayak Tamago yang emang sealiran. Yang gua nggak suka sih nih paling dia buat high adjusternya tuh terlalu longgar ya. Jadi kalau dimentokin ke size paling gede dia tuh bakalan kalah sama kabel. Terus juga karena longgar ini bikin body dia tuh jadi wiggle banget. Harusnya sih ini bisa disetting sama pabriknya biar agak ketat ya. Soalnya lumayan ganggu sih pas diangkat-angkat jadi gampang bunyi-bunyian gitu. Ya itu aja sih paling, yang lainnya aman kayak earpad fabricnya dia bagus, lumayan tebel, tapi sama kayak Tamago ya ini di bagian dalamnya tuh nggak dilapisi apapun, langsung ke plastik aja. Agak rawan sakit nih buat yang daun telinganya gede dan palanya gede. Soalnya kalau kepalanya gede itu kan clampingnya bakalan agak neken ya, tapi buat gue yang kepalanya nggak kehitung gede ini so far sih aman ya, dia clampingnya ngepas nggak terlalu ngelus dan nggak terlalu ketat juga, bener-bener nyaman banget buat dipakai lama. Fittingnya juga kerasa enak mungkin karena body dia elastis banget kali ya jadi gampang banget buat ngikutin bentuk kepala gua. By the way ini dia bisa flip in juga jadi enak buat dibawa-bawa ditambah lagi di kelengkapannya tuh emang udah dapat carrying pouch yang bahannya nih parah halus banget. Kalau kelengkapan lainnya standar non pro sama pro tuh sama aja ada buku sakti, kabel USB-C to jack 3,5 mm TRRS sama kabel USB-C to USB Type A. Tapi inget ya buat versi non pro-nya ini nggak bisa wired via USB Type A. Jadi USB Type A-nya tuh cuman kepake buat ngecas doang. Oke, terus gue lihat di buku saktinya mereka berdua ini ada softwarenya juga yang bisa connect pakai dongle-nya. Bentuknya tuh kayak gini ya. Di sini ada pengaturan seputar volume termasuk mikrofonnya juga ya. Terus di sini ada pengaturan seputar EQ juga. Dia ada beberapa preset dan pastinya bisa kita custom juga. Di bawahnya lagi ada pengaturan seputar 7.1 virtual surround sound. Ya, ini di sini buat space size-nya ini dia makin ke kanan, lebih ke volumenya aja makin gede. Dan ini uniknya kalau dinyalain dia tuh suaranya kerasa lebih fokus kayak makin jelas gitu titik tengahnya ada di mana. Nah, terus untuk bagian bawahnya lagi di sini ada pengaturan seputar microphone effect. Oh ya, by the way buat mic-nya mereka berdua ini juga unik banget ya pakai modelan flip up kayak gini tapi seamless. Jadi pas lagi nggak dipakai tuh bener-bener nggak ganggu sama sekali. Tapi yang minusnya karena mic ini kaku jadi nggak bisa terlalu dekat sama mulut kita. Kurang lebih suaranya kayak gini. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Vantek Studio Pro dan ini menggunakan konektivitas wired via USB Type A. Abis ini kita bakalan cobain juga untuk via wire USB-C ke jack 3,5 mm nya, ke dongle dan juga ke Bluetooth. Nah, kalau sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Vantek Studio Pro yang pakai konektivitas USB-C to jack 3,5 mm TRRS. Ini gue kalau ngeliat dari wave-nya dia ini powernya kecil banget, jadi mungkin bakalan gue boost dan gue tampilin juga nanti nge-boostnya berapa di masing-masing mode ya. Cuma kalau gue lihat sih di sini wave-nya agak rapi ya, maksudnya kayak noise-nya tuh kayaknya nggak terlalu banyak ke pick up sih di sini. Oke, lanjut ke konektivitas wireless-nya. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, sekarang gue lagi ada di mode dongle 2,4 GHz-nya. Di sini gue kalau ngeliat dari wave-nya ya, dia wave-nya lebih gede, jadi powernya lebih ada dibandingkan sama jack tadi ataupun di USB Type A. Pokoknya dibandingin sama mode wired-nya tuh ya, di sini kedengeran lagi. Kelihatan wave-nya itu lebih gede ya. Cuma di sini kedengeran ada kompresi memang, jadi suaranya nggak senatural yang sebelum-sebelumnya ya, terutama kalau dibandingin sama yang jack 3,5 mm TRRS. By the way, gue ngerekamnya itu di iPad ya. Ini pakai dongle USB-C-nya, enak banget, tinggal plug and play dan kecil kayak gini nih, jadi tidak mengganggu sama sekali. Oke, terakhir kita tes untuk di konektivitas Bluetooth-nya. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, sekarang gue lagi ada di mode Bluetooth ya. Gue recordnya itu semua pakai device yang sama ya di iPad gue.
Dan ini gue kalau ngeliat dari wave-nya, ini di mode Bluetooth malahan yang powernya tuh paling gede. Gue nggak tahu kenapa ya, biasanya tuh dongle yang paling gede, tapi ini di mode Bluetooth-nya pun powernya gede. Plusnya adalah ya ini bagus sih, jadi nggak perlu teriak-teriak ngomongnya, tapi udah ke pick up dengan bagus. Cuma ya kayak biasa ya, karena dia wireless tanpa kabel, jadi kedengeran ada kompresi kalau dibandingin sama mode-mode kabelnya. Nah, habis ini kita cobain untuk yang versi studionya. Sebenarnya suaranya nggak beda jauh sih, malahan ya mirip-mirip banget lah. Tapi ya, kita lihat aja. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, sekarang gue lagi pakai si Vantex Studio dan ini menggunakan konektivitas Bluetooth, recordnya sama di iPad gue. Gue kalau ngeliat dari karakteristik wave-nya juga ya kurang lebih sama aja sama si Studio Pro sebelumnya. Gue beberapa kali ngetes juga dan emang sebenarnya suaranya sama kok. Di mode manapun ya suara mikrofonnya itu kurang lebih sama aja. Bedanya ya kalau yang wired via USB Type-C ke USB Type-A itu nggak bisa di-compare lagi-lagi karena si versi Pro-nya ini nggak support. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk tes mic-nya. Ya, jadi paling segitu aja videonya. Overall kalau emang Studio dan Studio Pro ini jadi penerusnya Tamago, ya gue bisa bilang cocok sih. Soalnya masih sealiran kan ya, headset wireless yang ringan. Ini beratnya cuma 180-an gram doang, jadi enak banget buat dipakai lama. Dan di sini bisa dibilang cukup ada banyak improvement lah kayak packaging, aksesoris, dan suaranya juga yang lebih balance. Plus minusnya kayaknya udah gue bahas semua ya, termasuk perbedaan antara Studio dan juga Studio Pro yang ya agak nanggung sih. Bedanya tuh kayak tipis banget, entah itu dari harganya ataupun dari produknya. Tapi yang jelas kayak biasa, kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah ya. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.